Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nurul Hakim, dalam ruang semesta yang sedang belajar. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mampir di channel saya ini, terlebih yang sudah sedia menyimak sampai dengan akhir. Semoga Allah jadikan kita senantiasa ada dalam sehat walafiat, senantiasa bisa bersuka cita, bergembira, berbahagia dalam meraih meresapi setiap rahmat Allah yang tak berhingga yang ada di semesta ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin mengulas sebuah topik mengenai manusia, bahwa beruntung sebenarnya Allah telah jadikan kita sebagai manusia. Dan menjadi manusia itu sendiri bagi saya ini adalah hak istimewa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bagaimana tidak? Coba saja pergi jalan-jalan, lihat dan perhatikan hewan ternak. Lihat dan perhatikan hewan ternak di pasar-pasar, di restoran-restoran, rumah makan, di rumah potong hewan di penjagaran, di dapur, di meja makan kita. Lihat dan perhatikan hewan ternak yang ada di atas penggorengan. Apa nggak ngeri misal Allah jadikan kita sebagai hewan ternak? Jadi ini membanding-bandingkan manusia dengan hewan ternak. Sepertinya memang susah mungkir bahwa manusia Allah telah kerjakan lebih, di antaranya Allah jadikan kepada manusia itu, Allah ciptakan manusia menjadi lebih baik dalam bentuknya. Bukankah bentuk kita, fisik kita ini, penampilan kita ini lebih baik daripada binatang, daripada tumbuh-tumbuhan? Kita lebih oke, lebih keren daripada orang hutan, daripada sapi, kerbau, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Karunia Allah yang lainnya kepada manusia, Allah telah ciptakan akal pikiran serta hawa nafsu. Akal pikiran sebenarnya kecenderungannya senantiasa ke arah yang baik-baik, tapi karena adanya hawa nafsu ini cenderung selalu menarik manusia ke alam kesadaran yang lebih rendah, sehingga membuat manusia kadang-kadang menjadi seperti binatang, dan bahkan kadang-kadang manusia menjadi lebih binatang daripada binatang. Sebab hawa nafsu ini Allah juga jadikan kepada binatang, dan memperhatikan fisik kita sebagai manusia dengan fisik binatang atau hewan ternak ini juga kan ada kemiripan. Jadi dengan insting atau naluriahnya, manusia atau binatang ini juga sama ada kecenderungan hidup dan selalu ingin mempertahankan hidupnya. Dia ada perasaan sakit, perasaan lapar, haus, ingin berkawin, berkembang biak, dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang manusia itu sendiri kan kadang-kadang disebut sebagai binatang yang bisa berbicara. Al-insan hayawanun nanti. Karena akal pikiran manusia disebut manusia. Jadi kalau ada manusia yang tidak ada akal pikirannya, ini sebutannya yang lebih tepat adalah orang, bukan manusia. Karena akal pikiran, manusia bisa mengerti dan memahami banyak sekali hal dalam kehidupan ini. Manusia bisa mendapatkan jawaban dari apapun yang dia pertanyakan di dalam pikiran, perasaan, apalagi yang sampai dia ucapkan. Dengan bertanya, ini seperti halnya umpan di dalam kail yang kita lempar ke lautan semesta. Maka Allah dengan semestanya, mesti dia akan mengirimkan jawaban, akan mengalirkan jawaban, dan akal pikiran akan meresapinya, menanggapinya sebagai jawaban dari pertanyaan kita tersebut. Karena akal pikiran, manusia juga bisa membangun sebuah kebudayaan dan peradaban, bisa membuat karya-karya seni yang indah, karya-karya yang bagus, yang besar, membangun rumah-rumah yang mewah, gedung-gedung pencakar langit, alat peralatan yang serba macam-macam, alat peralatan untuk membantu segala kebutuhan hidup, teknologi canggih, apa saja pun alat peralatan teknologi yang membantu kehidupan manusia, juga yang menjadi gaya hidup manusia. Ini juga adalah buah daripada akal pikiran. Karena akal pikiran pula lah saat ini sekarang kita sudah diperdengarkan oleh Allah bahwa sebagai makhluk Allah, makhluk yang telah Allah ciptakan, kita senantiasa ada dalam pantauan, pengawasan, serta kesaksian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta itu sendiri. Lalu kepada manusia ini Allah jadikan menjadi laki-laki dan perempuan.
menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu kata Allah, dengan satu himbauan agar kalian saling kenal mengenal. Hendaklah kalian ini menjadi saling kenal mengenal. Lita'arafu sama dengan ta'arufun. Apa ini hanya sekedar tahu nama? Apa saling kenal menjadi tahu nama, tahu asal, atau ta'arufun sama dengan ta'aruf saja sebagai syariat yang menganjurkan adab etika dalam pencarian pasangan. Lita'arafu sama dengan ta'arufun atau sama dengan ta'aruf ini juga sama, boleh juga demikian, tetapi lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum kata Allah. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling baik takwanya. Jadi lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayatnya yang lain Allah menyatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang paling baik perkataannya di antara kalian selain dengan yang menyeru kepada Allah, wa amila sholihat, yakni yang berbuat kebajikan. Jadi lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum dimaksud sama dengan da'a ilallah, sama dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu sendiri, saling ingat mengingatkan, wasiat mewasiatkan, guna takwa, guna berbuat kebajikan. Wa hadainahun najdain, kepada manusia Allah tunjuki dua jalan kehidupan. Yang pertama jalan kehidupan yang baik, dan yang kedua jalan kehidupan yang tidak baik. Terhadap keduanya Allah persilahkan untuk memilih. Tidak ada paksaan kata Allah. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam beragama, tidak ada paksaan dalam memilih jalan kehidupan. Kalian boleh memilih satu jalan kehidupan, mau dengan jalan kehidupan yang baik atau dengan jalan kehidupan yang tidak baik. Namun qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Semuanya dulu harus clear. Kalau kita mau pilih dengan pilihan jalan kehidupan yang baik, ini harus clear. Mau pilihan jalan yang tidak baik, ini juga harus clear. Sebab semua ini ada konsekuensi, ini ada tanggung jawab. Jadi manusia dalam hubungan sosial, budaya, dan peradaban, ini manusia menjadi makhluk alternatif, makhluk pilihan. Dan dengan kehendak bebasnya, manusia terikat kepada dua pilihan. Satu pilihan hidup jalan yang baik, yang kedua pilihan hidup jalan yang tidak baik. Jadi tidak ada manusia yang free man, manusia yang bebas-bebasnya itu tidak ada. Mesti dia terikat kepada dua pilihan tadi. Kalaupun ada, yaitu mereka yang dikatakan gila sebagai tidak waras, atau mereka yang belum sampai akhir balik, masih anak-anak. Sejak dia sampai akhir balik, bisa mengerti, memahami tentang baik dan salah, benar dan salah, maka sejak itu manusia atas pilihan hidupnya, atas perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap pilihan ada konsekuensi, ada tanggung jawab. Sebab kita semua terikat di dalam hukum sebab akibat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar li ayati li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan angkasa dan bumi ini, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, li ayati li ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada tanda-tanda ketentuan Allah, ada tanda-tanda hukum-hukum Allah. Li ulil albab, bagi yang ulil albab, bagi yang berakal. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim, dan mereka yang terhubung dengan Allah di dalam kesadarannya, mereka yang mengingat Allah, mereka yang sadar, menyadari dirinya dalam pantauan, pengawasan, serta kesaksian Allah, mereka yang bisa menyadari dan menyaksikan kehadiran Allah di dalam ruang kesadarannya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun. Wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard, dan mereka sambil memikirkan tentang penciptaan angkasa dan bumi ini, Rabbana, seraya berkata, wahai pembimbing kami,
ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan semuanya ini secara sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai pembimbing kami, tidaklah engkau jadikan semuanya ini secara sia-sia. Sungguh Allah ini ada maksud dengan penciptaan angkasa dan bumi ini, termasuk dengan segala apa yang ada di antara. Allah tentu ada maksud dengan penciptaan kita sebagai manusia. Allah tentu ada maksud dengan penciptaan kita di dalam kehidupan ini. Maka penting seterusnya menyadari sebagai makhluk Allah, hidup di atas muka bumi Allah, di dalam ruang waktu kepunyaan Allah, dan dengan segala fasilitas yang telah Allah sediakan. Seterusnya penting bagi kita menjadi tahu diri. Tahu diri untuk maksud saya di sini paling tidak kita tahu dan mengerti, bisa memahami tentang kedudukan, fungsi dan tugas kita sebagai manusia di atas permukaan bumi ini menurut perspektif maunya Allah sebagai Sang Pencipta. Seperti hanya ibaratnya sebuah perusahaan terhadap karyawan. Di dalam perusahaan itu kalau saya nggak salah ini ada sebuah istilah job description, sebuah rumusan-rumusan yang dibuat oleh perusahaan atau yang punya perusahaan tentang kedudukan, fungsi dan tugas daripada karyawan. Penting karyawan memahami job description-nya masing-masing. Nanti untuk masing-masing personel sesuai dengan peran-perannya, pada kali ini juga ada job description-nya sendiri-sendiri. Maka untuk memahami kedudukan, fungsi dan tugas manusia di dalam kehidupan ini juga kita nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh bikin-bikin sendiri, suka-suka hati sendiri. Mesti menurut perspektif maunya Allah sebagai Sang Pencipta. Mesti menurut ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan, gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri sebagai Sang Pencipta. Untuk ini boleh diingat kembali nanti surat Al-Baqarah ayat 30. Ini tentang sebuah kisah awal kemulaan kejadian kenabian Adam alaihissalam. Sebuah dialog antara malaikat dengan Allah sebagai pembimbing, di mana Allah menginformasikan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sehingga aku hendak jadikan khalifah di bumi ini. Lalu kemudian para malaikat mempertanyakan tentang informasi tersebut, mempertanyakan tentang rencana Allah tersebut. Qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Kata malaikat, mengapa engkau ya Allah hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini, orang yang akan membuat kerusakan kepadanya ini, dan mereka yang cenderung melakukan pertumpahan darah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sungguh aku maha mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jadi ini mesti iya benar apa yang disampaikan sesuai instruksinya para malaikat kepada Allah. Manusia dengan kecenderungan negatifnya, dia cenderung suka merusak terhadap bumi ini. Kecenderungannya selalu membuat kerusakan kepada alam semesta ini. Kecenderungannya senantiasa suka dengan yang namanya berselisih, bertengkar, berperang, bahkan sampai menumpahkan darah. Tapi meski demikian, benar adanya kenyataan sejarah atau kenyataan hari ini dari sudut pandangnya Allah, ternyata manusia ini dengan kecenderungan yang negatifnya, dia ada kemanfaatan yang lebih besar padanya daripada sisi negatifnya. Ternyata sisi positif terhadap manusia ini lebih besar. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sehingga engkau tidak mengetahui apa ya aku ketahui, kata Allah demikian. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Lalu kemudian apa sih yang dimaksud dengan khalifah? Nanti secara bahasa khalifah itu artinya pemimpin dan berkuasa.
Tapi pemimpin yang berkuasa di sini bukanlah kekhalifahan seperti halnya zaman peninggalan Nabi atau zamannya para sahabat. Bukan kekhalifahan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya itu. Bukan kekhalifahan yang seperti itu. Tapi khalifah yang sama dengan artinya pemimpin atau yang berkuasa, ini juga bukanlah seperti kepemimpinan presiden, perdana menteri, dan lain sebagainya sebagai pemimpin negara. Arti khalifah yang kedua ini adalah generasi atau istilah yang saling menggantikan. Jadi manusia sebagai khalifah atau sebagai pemimpin ini kan ada garis ajalnya sendiri-sendiri. Jadi manusia hidup menjadi khalifah, meninggal, digantikan dengan kelahiran baru, dengan manusia yang baru menjadi khalifah baru, meninggal, begitu seterusnya. Dan yang ketiga, arti khalifah itu adalah pengganti atau wakil. Dalam hal ini khalifah dimaksud adalah menjadi pengganti atau wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah sama dengan Allah hendak menjadikan pengganti atau wakil Allah di atas muka bumi ini. Guna apa? Rahmatan lil alamin. Guna menyampaikan kasih dan sayangnya Allah terhadap semesta ini. Boleh dikompar nanti dengan surat Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, diterjemahkan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi menjadi khalifah atau menjadi wakil Allah di atas muka bumi ini guna rahmatan lil alamin, menyampaikan kasih dan sayangnya Allah kepada semesta ini, guna menjaga, guna memimpin, menjaga, memelihara dan melestarikan alam semesta ini, guna memimpin dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan, memakmurkan dan memperbaiki peradaban di setiap zaman. Jadi inilah kedudukan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah dengan fungsinya rahmatan lil alamin tadi. Kemudian untuk tugas manusia, surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk mengabdi kepadaku. Demikian kata Allah. Liya'buduni, mengabdi kepadaku. Ya'budun ini bentuk katanya kata kerja. Nanti kalau ditelusur asal katanya dia adalah abdu, sama dengan abdi, sama dengan budak, sama dengan pelayan, sama dengan yang untuk menyenangkan tuannya. Jadi liya'buduni kata Allah di sana sama dengan kecuali untuk mengabdi kepadaku, kecuali untuk menjadi pelayanku, kecuali untuk menyenangkan aku, kata Allah. Sampai di sini kedudukan, fungsi dan tugas manusia. Marilah sama kita refleksi ke dalam diri sampai dengan saat ini, apakah sepanjang hidup kita, sepanjang siang, malam dan begitu seterusnya sampai dengan saat ini, kita termasuk kepada golongan orang yang hidup untuk kesenangan Allah, yang hidup semata hanya untuk menyenangkan Allah, atau sepanjang siang, malam dan seterusnya ini kebanyakan kita menjadi golongan orang yang malah sibuk membuat rumusan-rumusan baru, gagasan-gagasan baru, visi dan misi baru untuk meraih kesenangan pribadi saja. Apakah kita juga termasuk golongan orang yang senantiasa merusak, senantiasa bertengkar, berselisih dan menumpahkan darah, atau kita termasuk golongan orang yang menjaga, memelihara dan melestarikan alam semesta ini, yang menabur kasih ke setiap semesta ini? Sampai di sini barangkali kita cukupkan dulu, dan waktu kita sambung, kita perdalam kajian kita tentang pengenalan diri terhadap manusia ini. Semoga apa saja pun yang sudah tersampaikan menjadi refleksi kepada kita semua, bisa membantu kita untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya.
Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.